Jepang, ketemu orang Depok itu di Singapura, kemudian dia masuk bawa ke Indonesia. Ini kasus yang pertama, ya. Sehingga pada saat itu Presiden menetapkan bahwa Indonesia ini darurat, ya, darurat COVID, ya, pada saat itu. Nah, masalah kenapa tidak warna kuning atau warna hijau? Dalam kasus-kasus penyakit yang lain, ya, bukan COVID, contoh misalnya diare, terjadi peningkatan kasus. Nah, kalau peningkatan kasus dari jumlah yang sebenarnya, misalnya tahun kemarin ya paling 10 kasus dan kematian, walaupun itu kita andai, belum kita katakan atau kategorikan itu kasus yang luar biasa. Pada tahun berikutnya apabila terjadi peningkatan kasus, maka itu akan menjadi kasus yang luar biasa atau KLB. Pada saat perjalanan penyakit itu masih ada dari 5 jadi 10, nah itu berubah warna, yang tadinya tidak ada kan hijau. Nah, dia akan menaik lebih dari kasus normal itu, siap-siap dengan warna kuning. Pada saat sudah melebihi kasus yang sebelumnya, maka terjadilah warna merah. Nah, khususnya untuk kasus COVID ini merupakan kasus yang pertama dan masih baru di dunia. Satu kasus saja sudah dikatakan KLB, kejadian luar biasa. Contoh lain misalnya yang ada di masyarakat kita Sulawesi Tengah Poso ini, kematian akibat gigitan anjing liar atau penyakit anjing gila. Satu kasus rabies. Satu kasus pemerintah dalam hal ini gubernur, ya, gubernur itu kewenangan dari gubernur untuk menetapkan bahwa Poso adalah dalam keadaan KLB, kejadian luar biasa. Satu kasus saja, Pak. Ini, nah ini COVID ini mendunia, Pak, baru pertama kali ini kita alami. Mungkin tahun-tahun sebelumnya ada corona, jenis-jenis corona lain, tetapi bukan corona spesies atau tipe strain COVID-19 ini. Corona jenis lainnya seperti kita ketahui waktu MERS, ya, MERS itu jenis corona juga, ya. Nah, beda dengan MERS ataupun apa ya yang sebelumnya, SARS itu jenis corona juga. Tetapi beda dengan COVID-19 ini, dia banyak kematiannya, tetapi penyebarannya itu lebih lama dibandingkan dengan corona ini. Kalau dibandingkan antara angka kematian dengan itu data yang kemarin, angka kematian oleh coronavirus dibandingkan dengan MERS ataupun SARS itu dan corona dan MERS itu lebih tinggi. Itu penelitian beberapa waktu yang lalu, ya. Nah, penelitian berkembang ini saya tidak tahu seperti apa. Nah, kalau dibandingkan dengan COVID, ini justru penyebarannya itu lebih cepat dibandingkan dengan dua penyakit corona tadi. Nah, jadi yang pertama sudah ditetapkan bahwa merah, ya, merah itu dengan adanya satu kasus saja di Poso kemarin tertanggal 15 hasil swab, ya, kita menunggu hasil swab waktu itu positif. Pemerintah kita dalam hal ini Bupati menetapkan bahwa status wilayah Poso itu sudah darurat. Ini menandakan bahwa kita sudah masuk zona merah. Tetapi pada tanggal 1 April sebelumnya Bupati menetapkan bahwa wilayah kita siaga. Itu artinya masih dalam warna kuning. Karena waktu itu belum ada yang positif, masih PDP positif, PDP dan ODP. Ini biar bisa kita pahami bersama. Jadi tolong sampaikan di masyarakat sana tidak ada lagi mau bilang zona kuning atau zona. Kita sudah merah karena sudah ada satu kasus. Belum kasus-kasus yang selanjutnya. Nah, oke, simpan. Saya lanjut dengan masalah tadi, ya, sekaitan dengan penyakit COVID ini. Nah, tentunya masyarakat itu, saya tidak terjangkit, saya sehat. Nah, saya ini lagi dengan apa yang Pak Kepala Kementerian Agama, itu banyak di antara kita itu yang OTG, orang tanpa gejala, ya. Tidak menutup kemungkinan saya atau di antara kita ini sudah OTG, tetapi dia merasa tidak, saya sehat, saya mau bisa sembahyang di masjid. Nah,
Padahal dia tidak menyadari bahwa perjangkitan penyakit ini beda dengan penyakit-penyakit yang lain. Kenapa pemerintah menetapkan social distancing, physical distancing, cuci tangan, pakai masker? Nah, perlu kita ketahui, penyakit ini penyebarannya itu lewat aerosol dan droplet. Droplet ini misalnya droplet ya, batuk atau dia bersin. Nah, virus itu berterbangan di sekitar kita. Nah, dia berterbangan. Oke, paling-paling ya sekitar 1 meter, paling jauh dia jatuh kan. Nah, bagaimana dengan orang yang berdekatan? Itu aerosol. Tapi kita tidak pernah pegang tangan. Iya, memang tidak pernah pegang tangan. Kalau kita sudah berdekatan, mungkin ada orang yang pakai kacamata. Kalau dia bernapas, ini sudah pakai masker ya. Pasti ada lembu-lembu yang ada di kacamata kan? Ada tidak? Ada. Atau walaupun kita pakai masker, kalau kita bernapas keras ataupun kita berbicara, pasti ada embun-embun yang ada di kacamata. Itulah yang disebut dengan aerosol. Coba bayangkan kalau kita jarak dekat berdiri sana, berdiri sini, bersana. Padahal ini tidak ngomong. Maka ini aerosol ini akan menyebar ke sini, ke samping kiri, ke samping. Lewat mana? Lewat mata. Dia juga hidung, dia bernapas, masuk ke sini atau masuk ke mulut. Apalagi kalau kita tidak pakai masker. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tidak pahami. Apa sebenarnya itu harus jaga jarak. Itu sebenarnya karena penyebarannya ini lewat aerosol atau droplet. Nah, kenapa harus cuci tangan? Oke, OTG ini berjalan. OTG dia sudah ada kuman, kemudian dia batuk. Oke, jatuh di sini. Bapak mungkin sehat, berjalan-jalan bercerita dengan Pak Kepala, kemudian tangannya di sini. Mungkin ada yang memegang ini dan virus ada di sini, Pak. Bapak tidak sadari kan? Pegang tangan bercerita sehat. Bapak tidak sadari kan? Bapak sehat kan? Padahal misalnya saya droplet di sini buang kuman sini. Nah, oke, Bapak jalan-jalan ke rumah. Begitu Bapak dekat dengan anak, bercerita, cium-cium dia, Bapak ngomong-ngomong, virus ini masuk ke anak. Istrinya Bapak cium-cium dengan anak, masuk lagi ke istri. Dalam keadaan sehat maka kita akan sebut orang-orang ini Bapak, istri Bapak itu OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Nah, coba bayangkan kalau di antara jemaah kita itu OTG, mengaku dia sehat. Iya, memang. Kenapa OTG? Karena mungkin daya tahannya kuat, Pak, sehingga tidak mungkin tidak timbul gejala-gejala batuk, flu, dan lain-lain sebagainya. Dia datang ke masjid atau dia datang berkumpul di tempat lain karena dia mengaku perasaannya Pak ini, dia mengandalkan perasaannya, saya sehat begini. Maka terjadilah perjangkitan antara orang dan orang, dan maka kita tidak bisa mengendalikan apa yang disebut dengan penyebaran COVID. Dan ini yang sangat berbahaya dibandingkan dengan senyata-nyata dia sakit. Dia menimbulkan gejala panas, batuk, beringus, itu sudah nyata. Tetapi OTG ini yang sangat ditakuti karena dia menyebar kemana-mana, dan justru mereka-mereka ini yang OTG ini merupakan sumber penularan yang tidak bisa dikendalikan. Ya, oke. Itu yang saya sampaikan pada saya. Nah, pada saat kemarin sudah dirilis dengan adanya pertama satu kasus yang kita dapati, ya, mohon maaf saya sebutkan di sini. Saya kira sudah tahu semua Ustadz ya, Ustadz Ma'ruf. Dia dapat dari Jakarta, ya. Mungkin waktu itu ada 2 kegiatan di Jakarta sama di Goa ya. Pada saat dia masuk di sini dan dia dinyatakan positif, maka dia itu merah. Sebelumnya kita merah, waktu itu Palu sudah merah duluan kan? Ya, sudah merah duluan kan sudah ada ya yang meninggal waktu itu. Nah, beliau yang ada di sini ini kontak erat dengan almarhum yang meninggal di Palu. Setelah dia masuk di sini, kita klarifikasi dengan pemeriksaan, ternyata dia positif. Nah, coba bayangkan siapa yang sudah pernah dekat dan pernah berjabatan tangan pada saat belum diumumkan dia positif.
Nah, itu kita tidak tahu kan? Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa penyebaran penyebaran dan perjangkitan penyakit ini sangat begitu cepat dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Oh, ternyata di Jakarta itu ada yang sembuh, tapi tidak banyak juga yang meninggal. Nah, orang yang meninggal ini lebih banyak sesuai dengan diteliti, paling banyak itu orang-orang yang punya daya tahan yang rendah, orang-orang yang tua, orang-orang yang menderita penyakit yang lain. Syukur-syukur kita punya daya tahan tinggi, kita sehat, tetapi belum tentu kita itu tidak membawa penyakit. Nah, ini coba bayangkan pada situasi dia berkumpul, berapa banyak akan terinfeksi apabila kita tidak menyadari bahwa kita pembawa virus bagi orang-orang sekitar kita. No, ini belum apa-apa karena baru satu kasus kok. Memang, tetapi kita akan panik apabila sudah ada satu kasus di wilayah kita, di desa kita atau di kelurahan kita, pasti kita akan panik. Kenapa kita tidak cegah lebih dulu dibandingkan nanti sudah ada kasus baru kita panik? Nah, kemarin laporan rilis di antara 44 OTG, 44 OTG, ya, 12 itu yang positif rapid, Pak. Nah, ini 12 ini secara bergantian kita kirim swabnya ke pusat lab di Makassar. Seandainya dari 12 ini positif swab, kita akan kacau di Poso. Karena bingung, tidak tahu perjangkitannya dari mana. Apakah kita masih mau kumpul-kumpul lagi? Bayangkan itu, bapak itu terjangkit, anak istri bapak terjangkit karena ketidaktahuan. Tadi bapak cuma ngomong dengan saya di sini, padahal saya buang kuman di sini, pegang. Bapak sudah membawa kuman di rumah, anak bapak terjangkit, ibu bapak terjangkit. Padahal perasaan bapak tidak, saya tidak ketemu siapa-siapa. Padahal saya yang positif yang menyebarkan ke bapak ini. Jadi penyebarannya itu tidak nanti kita dekat-dekat dengan orang sehat. Untuk kasus COVID ini, OTG itu yang sangat membahayakan. Orang tanpa gejala. Jadi yang tadi poin pertama bahwa Poso sudah merah, ya. Sekarang ada di Poso ini sudah 12 OTG yang positif. Nah, dari 44 kurang 12 berapa itu ya? 20. Itu masih negatif, ya, termasuk beberapa, ya, termasuk beberapa ya, termasuk itu. Nah, mereka negatif ini belum tentu negatif. 10 hari kemudian kita mau periksa lagi. Kalau ternyata dia positif pada 10 hari kemudian dia merasa negatif, sekarang dia kontak-kontak dengan orang lain, berapa banyak lagi yang terinfeksi pada saat itu. Nah, ini kita tidak bisa ramalkan. Kalau pemeriksaan berikutnya ternyata positif dan dia sudah kontak-kontak dengan orang tanpa memperdulikan pakai masker, cuci tangan dan lain-lain, physical distancing, itu kita tidak akan bayangkan akan lebih banyak kasus positif di Poso ini. Ya, biar kita pahami seperti apa, ya, ternyata itu yang kita kedepankan, upaya pencegahan. Sehingga pemerintah tidak henti-hentinya mendengung-dengungkan itu. Jangan berkumpul, pakai masker, itu di rumah saja dan lain. Itu dalam rangka upaya pencegahan. Saya kira untuk kemaslahatan umat, saya kira kenapa harus mengedepankan pemikiran sendiri. Oh, saya sehat kok, saya mau. Kalau seandainya saya tidak sholat, maaf, saya bicara sedikit. Kalau seandainya saya tidak sholat, siapa mau tanggung dosa saya? Ini selentingan yang muncul di antara masyarakat. Loh, kenapa berbicara seperti itu kan? Kalau saya tidak sholat atau jemaah saya tidak sholat, siapa yang mau tanggung dosa saya? Nah, kalau seperti tadi Bapak bilang, Masjidil Haram saja